Selamat malam. Saya di sini Nicholas Rafael Sindunata dengan NIM 4181900159 dan teman saya Mirza Muhammad Akbar dengan NIM 4181901160 akan mempresentasikan hasil rangkaian yang kita buat dari aplikasi Zoom. Yaitu ada tahap mencari instalasinya, kemudian basic settingnya, kemudian fitur utama, output, dan sebagainya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Zoom. Jadi Zoom itu adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat, baik melalui handphone maupun laptop atau komputer. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Jadi aplikasi Zoom ini kita dapat melakukan tatap muka dengan dosen atau kegiatan belajar mengajar dengan dosen untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Jadi Zoom ini sangat efektif kita gunakan dalam melakukan komunikasi atau belajar mengajar. Kemudian Zoom juga aplikasi yang mudah digunakan, yaitu hanya dengan menggunakan login ke Google melalui handphone atau melalui laptop sudah dapat digunakan. Kemudian next kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu detail flow aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan instalasi Zoom. Yang pertama, kita perlu buka Google Chrome. Setelah buka Google Chrome, kita dapat melakukan search, yaitu dengan Zoom download. Kemudian kita cari yang ada https zoom.us download center Zoom. Nah, di sini kita cukup menekan download saja. Karena saya sudah memiliki, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Dan file tersebut akan masuk ke dalam file di download. Kemudian kita cari namanya Zoom. Aplikasi Zoom seperti ini. Zoom Installer Full. Kemudian kita klik, lalu kita next, dan selesai. Dan tampilan awal Zoom yang pertama kali terlihat yaitu setelah kita melakukan next, dan download, kemudian kita mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu sync in atau sync up. Di sini saya sync up karena saya akan mengajari bagaimana membuat akun di Zoom. Setelah kita sync up, kita diarahkan ke web untuk sync up Zoom, yaitu registrasi. Dalam bahasa Indonesia itu registrasi dengan memasukkan email address atau email kita sendiri, kemudian sync up, lalu kita diminta verifikasi menggunakan data tanggal lahir kita sendiri. Setelah itu, kita dapat memilih akun dan kita di sini melakukan login. Tadi setelah masa sync up yang memilih tanggal lahir, kita udah klik next dan dapat clear atau sudah selesai dalam melakukan sync up-nya. Kemudian kita diarahkan lagi untuk memilih akun, yaitu akun untuk
login ke aplikasi Zoom yang ada di laptop kita. Kemudian saya memilih nama email Nicholas Rafael. Kemudian di sini ada tampilan yaitu login with Google karena saya menggunakan Google, email Google. Kemudian saya open Zoom meeting, lalu tunggu sebentar dan akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini yaitu adalah tampilan Zoom yang bisa kita lihat pertama kali, bisa kita untuk new meeting, join group, schedule, atau share screen aja. Kemudian, mungkin nomor satu untuk instalasi cukup sampai di situ saja. Kemudian melanjutkan yaitu basic setting. Bagaimana basic setting dilakukan pada tahap Zoom ini? Kita pertama mungkin bisa ngelihat di new meeting. Tapi di sini saya akan melihat dari video setting. Oke, di sini ada bagian di mana Zoom setting atau basic setting dari Zoom yang kita lakukan. Yang pertama ada general. Oke, general ini kita bisa untuk melakukan enter full screen, kemudian mengubah tampilan menjadi light drag, kemungkinan atau start zoom atau ini. Jadi ketika kita nyalakan laptop, zoomnya akan hidup sendiri atau beroperasi sendiri. Kemudian ada di bagian video. Di sini kita akan bisa melakukan namanya setting kamera. Di sini ada original ratio, ada HD webcam, kemudian mirror, dan sebagainya. Kemudian di sini kita bisa setting audio. Di sini kita bisa ngetes speaker, seberapa nyaringnya speaker, atau ngetes mikrofon, seberapa kencangnya mikrofon, seberapa responsifnya mikrofon. Kemudian ada di tahap share screen. Di sini share screen fungsinya buat kita nge-share PPT, atau nge-share Word, atau nge-share dokumen yang kita akan tampilkan. Di sini adalah bagian setting-settingnya. Kemudian chat. Di sini kita bisa melakukan chat seperti WhatsApp atau SMS, tapi ini di Zoom. Kemudian ini Zoom Apps. Yaitu Zoom Apps mungkin apps yang ada di Zoom kita bisa gunakan seperti whiteboard. Kemudian ada background. Di sini kita bisa mengganti backgroundnya dengan kita mengklik seperti ini, yaitu tampilan belakang kita keluar. Nah, di sini kita bisa ganti non saja. Kemudian ada record. Oke, record di sini ini yang saya lakukan sekarang, yaitu melakukan recording untuk membuat tugas. Karena kita menggunakan Zoom ini sangat mudah dalam melakukan recording. Ketika kita sudah end meeting all, yaitu video bakal ke-convert sendiri, yaitu akan muncul pada file Zoom. Di mana letak file Zoom-nya? Nanti kita akan bahas di pertanyaan selanjutnya. Kemudian ini setting profil, ini statistik untuk penggunaan CPU dan GPU-nya. Kemudian ini ketika kita akan hanya memencet satu tombol, yaitu akan keluar fitur-fiturnya. Accessibility ini yaitu mungkin besar kecilnya huruf yang ada di Zoom. Oke, lanjut. Input data. Kita dapat input data seperti share screen ini, lalu akan menghasilkan output seperti ini. Jadi di Zoom itu ada dua, yaitu ada audio dan ada video. Yang dimana kita gunakan nanti untuk pengumpulan tugas, yaitu video. Kemudian untuk output data,
ini akan dijelaskan oleh teman saya Mirza. Namun, di sini saya akan lanjut ke pertanyaan saya, yaitu 3, di mana fitur utama dari Zoom. Yang saya dapat atau saya rekap, menurut saya fitur utama di Zoom itu lumayan banyak, seperti screen record yang saya sedang lakukan ini, kemudian schedule meeting, kemudian HD webcam, meeting private, security, dan whiteboard. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana screen record. Screen record, kita bisa membukanya dengan di bagian atas sini atau di bagian bawah sini. Kemudian kita klik more. Nah, di sini ada start dan record. Lalu kita pencet record dan akan memulai seperti ini. Kemudian kita masuk ke schedule meeting. Oke, schedule meeting di sini saya jelaskan saja karena nggak bisa dirubah-rubah. Jadi schedule meeting yaitu adalah kegiatan atau kita akan membuat room baru untuk waktu tertentu. Mungkin seperti dosen saya ingin mengajarkan di jam 19 atau di jam 7 malam. Dia dapat men-setting atau dosen saya dapat men-setting itu di jam 5 sore untuk meeting di jam 7. Kemudian ada HD webcam. HD webcam ini merupakan fitur baru yang dapat digunakan hanya pada Zoom. Kenapa begitu? Karena di Zoom ini kita dapat melihat dengan jelas, tanpa efek buram, tanpa apa, dengan mengklik ini, HD, di bawah kamera HD webcam ini. Kita dapat melihat situ dan hasilnya cukup bagus untuk pencahayaannya dan untuk resolusinya pun cukup bagus. Kemudian meeting private. Oke, meeting private ini hanya dapat dilakukan untuk meeting yang sedikit tertutup. Contohnya mungkin meeting yang membahas keuangan kantor atau mungkin meeting membahas permasalahan kantor atau juga bisa untuk kegiatan sosialisasi. Jadi di sini kita bisa melihatnya melalui bagian awal ini. Di bagian awal, oke, di bagian awal new meeting ini, kemudian kita pencet di bagian new meeting tersebut. Di sini saya udah men-screenshot hasilnya. Oke, cukup lama. Nah, nanti saya jelaskan. Ini adalah tampilan awal yang pertama kali kita membuka Zoom. Jadi di sini kita dapat mengklik yang di new meeting itu. Terus kita ganti checklistnya, jangan di start with video, tapi di use my personal meeting. Di situ bakal kita dapat ID, rooms, dan password. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian fitur-fitur lainnya, yaitu security. Oke, security ini kita dapat akses ketika sudah melakukan starting video. Di dalam sini kita dapat mengunci meeting kita, meng-hide profil kita, kemudian kita bisa mematikan atau unmute start video dan sebagainya, serta memblokir partisi atau peserta Zoom kita. Kemudian whiteboard. Whiteboard ini berfungsi sebagai papan tulis digital
yang dapat kita gunakan. Mungkin kita dapat menulis seperti ini, mungkin kita dapat melakukan menulis nama. Nah, jadi di sini fungsinya whiteboard seperti ini. Oke, selanjutnya tugas saya dilanjutkan oleh Mirza. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Muhammad dengan partner saya, Nicholas Rafael. Hari ini kita akan mengaplikasikan tentang Zoom Meeting. Apa itu Zoom Meeting? Zoom Meeting adalah layanan konferensi video yang berbasis cloud yang berfungsi untuk membuat virtual meeting dengan orang lain menggunakan video atau audio atau keduanya. Mari kita lihat pertumbuhan dari Zoom Meeting. Berikut adalah trendingnya, itu dari kuartal 2019 dan kuartal 2021, kuartal pertama. Sampai dimulainya pandemi yaitu pertumbuhan Zoom meeting yang sangat tinggi, khususnya pada di kuartal 2020 menjadi awalnya hingga menuju ke 2021. Yaitu adalah puncak tingginya, semakin tingginya. Ini adalah laporan dari Wall Street Journal dan Wall Street Journal tentang beberapa banyak yang download Zoom Meeting. Mungkin 7 miliar itu termasuk kecil untuk mengalahkan Google, tapi 7 miliar pada saat hanya dalam waktu 3 kuartal itu termasuk besar sekali. Nah, ini ada revenue membuatnya per tahun. Di revenue ini Zoom Meeting sudah punya TTM atau rata-rata pendapatan per tahunnya itu melebihi $100.000 Amerika. Dan ini hanya untuk itu hanya rata-rata pada saat tahun 2021. Nah, itu hanya pendapatan yang berada di Amerika saja. Bayangkan jika ditambah dengan seluruh dunia, pasti akan lebih tinggi daripada survei dari grafik tersebut ini. Nah, ini kita akan melihat dari kelebihan Zoom Meeting itu dengan melihat dari Google Maps. Apa aja kelebihan Zoom Meeting sehingga Google Maps ini bisa dibilang kalah dari Zoom Meeting? Kita lihat di sini adalah pertama, kelemahannya itu lebih mahal, ya, tapi pasti partisipannya bisa naik menjadi 1.000 orang. Dengan time limitnya itu adalah 30 jam. Nah, itu termasuk bagus itu untuk melakukan kayak webinar gitu. Nah, semuanya bisa ini virtual background, scan add, chat, dan pin. Dan mereka punya backup room dan record meeting. Dan sebagainya ada di sini. Nah, itu akan menjadi Zoom Meeting menjadi aplikasi yang pertumbuhannya akan lumayan cepat di pandemi ini, karena dengan adanya pandemi Zoom itu akan menjadi aplikasi yang paling penting untuk keseharian kita. Dan mereka mulai dari menjadi pabrik perusahaan terbuka pada awal 2019, mereka itu hanya punya 10 juta pengguna. Tapi sejak pandemi ini mulai, pada akhir tahun 2020 mereka meningkat menjadi 300 juta user. Dan bahkan Zoom-nya itu sekarang sudah bertanggung jawab untuk menghandle peningkatan popularitasnya. Ya kan jadi seperti banyaknya hacker atau keamanan terganggu. Nah, untuk kelemahannya itu adalah tidak bahasa Indonesia, jadi ya harus menggunakan bahasa Inggris, luas kuota, ya karena menggunakan video pasti akan luas kuota. Dengan begitu mendingan gunakan wifi, kurangi fitur yang untuk paket gratis seperti hanya 40 menit maksimal dan lain-lain. Dan masalah keamanan, Zoom Meeting pernah menyebabkan luas data
sembarangan, tidak bilang ke user ya, sehingga banyak yang meninggalkannya Zoom. Dan ini akan menjadi masalah untuk Zoom sendiri, dan sehingga mereka berjanji akan mengatasi masalah tersebut. Nah, untuk begitu, mari kita ke app-nya langsung untuk melihat bagaimana fitur-fiturnya tersebut. Nah, ini dia ada home base-nya. Tapi jika Anda mau download, tinggal ke Zoom, ketik aja Zoom download dan ke sini. Nah, di sini tinggal download aja, nanti akan masuk ke download sendiri. Dan ini tinggal ini aja nextin, habis itu sign in, dan sudah jadi seperti ini. Nah, ini fiturnya banyak, ada add-in, record, untuk buat coret-coretan gitu, dan juga ini ada fitur-fiturnya. Nah, begitu saja menurut saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.